Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kerahmatan. Mudah-mudahan dengan itu semua akan bisa kita jadikan modal kita untuk berprestasi di dunia dengan prestasi yang baik tentunya. Kemudian kelak akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah lagi, lebih besar lagi sebagai fauzan azimah di sisi Allah kelak. Mudah-mudahan demikian. Amin. Ikhwah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita sesudah Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah, maka kemudian kita akan bertemu dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwas sekalian, ucapan hamdalah ini sudah sering kita baca, sudah sering kita mengerti, bahkan kita mengerti maknanya, artinya, akan tetapi perkenankanlah pada kesempatan kali ini kita sampaikan barangkali nanti dari tinjauan atau sesuatu yang mungkin akan bisa lebih kita rasakan, sehingga ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka hati kita akan langsung berkontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Alhamdu artinya adalah pujian. Lillahi, kepunyaan Allah atau milik Allah. Kemudian di dalam sebagian terjemahan ada yang menambahkan kata hanya. Sehingga menjadi Alhamdulillahi, pujian itu hanyalah kepunyaan Allah. Maka kedua-duanya insya Allah boleh dibenarkan. Rabbil alamin. Kata Rob bisa berarti pemilik. Bisa berarti pendidik. Bisa berarti pemelihara. Jadi segala puji atau pujian itu benar-benar hanya kepunyaan Allah. Allah yang mana? Allah yang siapa? Di dalam lafal hamdalah ini, Allah menisbatkan dirinya dengan ungkapan Rabbil Alamin. Pemelihara, pendidik, pemilik alam semesta raya ini. Seluruh alam semesta. Kata alamin adalah lafal jamak. Jamak dari alam. Maka terjemahnya adalah alam-alam atau alam semesta. Karena semesta ini juga alam. Gitu ya. Atau alam raya. Gitu ya. Maka ikhwah sekalian rahimakumullah, kata makna pentingnya dari Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah antara lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa yang namanya pujian itu betul-betul hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa? Sesungguhnya kita ini bukan apa-apa. Kita ini sesungguhnya bukan siapa-siapa. Katakanlah alam. Alam Ibnu Abbas di dalam tafsirnya yang disebut dengan alamin ini adalah an-nasut atau alam manusia. Mari kita coba periksa sejenak saja dari alam manusia. Alam manusia ini seperti apa? Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Ini sudah banyak orang-orang yang sudah tidak bisa mengerti. Bagaimana susunan sarafnya, bagaimana otak, cairan otak yang berisi katakanlah misalnya 1250 cc. Atau 1350 cc untuk laki-laki. Cairan ini kemudian begitu pentingnya di dalam tubuh kita. Kemudian bagaimana saraf-saraf itu tersusun. Bagaimana peredaran darah. Bagaimana jantung yang setiap saat itu berdetak. Tanpa harus kita kendalikan. Dan itu semua adalah pemberian Allah Ta'ala secara gratis. Sekali lagi, ini semua tidak pernah kita minta. Jadi ketika ada seorang profesor, dia mengatakan bahwa dirinya hebat.
Sesungguhnya dia bukan apa-apa. Jika saja dia tidak diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebat seorang Messi misalnya, ini dia tidak akan bisa berbuat apa-apa jika tidak diberikan kaki yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nasut. Ini baru fisiknya. Baru kemudian bagaimana manusia itu jiwanya. Jiwa manusia yang kadang-kadang susah, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sakit hati, kemudian bergembira sekali. Ini ada hormon apa yang ada di dalam diri manusia itu. Dari sini saja manusia sudah sangat lemah. An-nasut, alam manusia. Bagaimana manusia yang sekecil ini di dalam tatanan alam semesta ini bisa merangkai, bisa menciptakan pesawat, bisa membuat pesawat terbang, bisa membuat kapal pesiar, bisa menaklukkan hutan, menundukkan bumi, lautan, dan segala macam. Sekali lagi, ini semua tidak akan bisa berhasil. Kapan? Jika Allah Subhanahu wa taala mengambil satu saraf saja. Kita sering mendengar orang kena stroke. Kita sering mendengar ada saraf terjepit. Kita sering mendengar bahwa mata yang tadinya itu sehat, tiba-tiba dia buta. Ini semua adalah modal pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak pernah meminta. Semua ini given. Semua ini pemberian. Kenapa kemudian kita ini dilahirkan dari seorang ayah dan ibu yang A dan B misalnya? Kenapa kita ini bukan dilahirkan di daerah lain dari gen orang lain misalnya? Ini semua adalah pilihan Allah. Ini semua adalah given. Ini semua pemberian Allah dan kita tidak bisa kuasa. Kita tidak punya kuasa untuk menolak atau menawar. Nah, sekalian rahimakumullah. Dari alam manusia ini, kemudian sebagian ulama mengatakan masih ada alam yang lain. Alam apa itu? Alam malakut. Alam dunia, alam malakut. Alam jabarut. Baru manusia saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala menantang umat manusia di dalam surah Adz-Dzariyat, afa wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apa kalian itu tidak pernah memeriksa? Apakah kalian itu tidak pernah melihat? Apakah kalian itu tidak pernah meneliti? Ada unsur apa saja, kimiawi apa saja yang ada di dalam tubuh. Kenapa kemudian seseorang ketika dia kena angin, tiba-tiba dia masuk angin? Unsur apakah yang kemudian terlibat di dalam proses atau mekanisme biologis di dalam tubuh kita itu? Jadi jamaah rahimakumullah, ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat. Allah memberikan bumi, Allah memberikan langit yang terbentang gitu kan. Ini semua adalah modal pemberian Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kata al-alamin. Rabbil alamin atau alam semesta ini. Ini baru alam semesta, kita sudah stuck. Otak kita sudah stop. Semesta raya ini luasnya seberapa? Katakanlah misalnya bumi dibanding matahari. Ternyata besarnya berapa? Bumi kali matahari. Ternyata matahari ini adalah 330.330 kali dari besar bumi. Saya tidak bisa membayangkan ketika seseorang sudah merasa hebat ketika ada di dalam mobil mewahnya. Kemudian ketika pabrik itu dibuat, pabrik yang sedemikian hebat, sedemikian lebar, besar gitu. Ketika kita di pesawat, maka kita sudah melihat bahwa mobil mewah itu hanya kotak-kotak
seperti kotak sabun. Atau bahkan ketika lebih tinggi lagi, yang namanya pabrik-pabrik itu sudah tidak kelihatan lagi. Manusia di situ sudah tidak ada apa-apanya lagi. Kemudian dibandingkan dengan matahari, bumi ini hanya sebuah titik. Kemudian nanti ketika kita pergi kepada galaksi, Masya Allah, akan lebih luas lagi. Menjadi tidak terhingga. Ini baru al-ard was-samawat. Sekalian, kita belum akan sampai kepada alam malakut. Alam malakut adalah alam yang ditinggali oleh para malaikat. Kemudian pada tingkat berikutnya ada alam arwah atau alam ruh. Atau yang sering disebut dengan alam jabarut. Alam jabarut adalah alam yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak setiap malaikat itu bisa mengakses, bisa masuk ke dalam alam itu. Hanya malaikat tertentu saja yang diperbolehkan dan kuasa untuk menembus alam jabarut itu tadi. Masya Allah. Jadi sekalian, pada akhirnya hanya Allah sendiri pusat dari segala sesuatu ini. Maka pantaslah kemudian jika Allah mengatakan alhamdulillah. Jadi yang namanya pujian itu betul-betul hanya kepunyaan Allah. Kita ini sesungguhnya tidak mempunyai apa-apa. Diambil sebagian dari saraf kita, satu saja. Kita sudah tidak akan bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, kemudian adanya hanya bersyukur. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kita hanya bersyukur. Maka kemudian Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita bagaimana syukur itu mesti kita bangun. Di sana di dalam surah An-Naml misalnya ayat yang ke-19 Nabi Sulaiman pernah berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Jadi yang disebut-sebut sebagai syukur adalah an a'mala sholiha. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Jadi syukur adalah melakukan satu kebaikan. Memanfaatkan pemberian Allah untuk melakukan sesuatu kebajikan. Jika kemudian itu kita lakukan, maka kita akan lari kepada surah Ibrahim yang sudah sering sekali kita mendengar ayat ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekalian, saya akan coba membuat analogi sederhana. Misalkan seseorang Fulan katakan, Pak Fulan memberikan uang selembar kepada saya, 50.000 rupiah. Kemudian di hadapan Pak Fulan itu, uang 50.000 rupiah ini kemudian saya remas, kemudian saya buang. Misalnya seperti itu. Pertanyaan saya, kira-kira Pak Fulan tadi akan merasakan apa? Memberi sesuatu, kemudian saya remas, kemudian saya buang, saya lemparkan. Apa yang kemudian terjadi? Apa yang dirasakan oleh Pak Fulan? Saya merasa yakin bahwa ini sangat mudah. Analogi ini akan sangat mudah untuk kita rasakan, kita hayati. Apa yang akan dirasakan? Pak Fulan itu pasti akan sakit hati. Dia akan merasa tersinggung. Yang jika kemudian Pak Fulan itu mempunyai rezeki lagi, dia pantang akan bersedekah atau memberikan hadiah kepada kita. Kenapa? Sebab dia sudah kecewa, dia sudah marah, dia sudah sakit. Sekarang pertanyaannya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekian nikmat yang luar biasa ini, pertanyaannya adalah, nikmat ini kita apakan? Waktu itu kita gunakan untuk apa?
Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, kemudian rezeki ini kita manfaatkan untuk apa? Jadi mohon maaf, kalau misalnya kita dibalik. Pak Fulan tadi ketika memberikan uang kepada saya, katakanlah itu misalnya 2 lembar. Kemudian dari 2 lembar ini saya gunakan, saya membeli telur. Telur itu kemudian saya tetaskan. Kemudian lama-lama beranak pinak. Kemudian dari ayam lama-lama menjadi semakin banyak. Semakin banyak kemudian menjadi anak kambing. Dari anak kambing kemudian dia membesar. Menjadi kambing, menjadi 1, menjadi 4. 3 tahun sudah berubah lagi. 15 tahun sudah menjadi anak sapi. Anak sapi kemudian saya besarkan lagi. Menjadi 1 ekor, menjadi 2 ekor. Menjadi katakanlah 3.000. Kemudian ketika harta pemberian Pak Fulan ini nanti sudah beranak pinak. Lalu apa? Saya mengundang Pak Fulan itu. Untuk apa? Untuk datang misalnya ke rumah saya. Pak Fulan tolong datang ke tempat saya untuk meresmikan. Meresmikan apa? Pak Taufik. Meresmikan ini sebuah pesantren baru. Ini ada anak 126 anak yatim. Kemudian peternakan ini, musola ini, asrama ini, semua kita bangun dari apa? Dari hasil uang pemberian Anda dahulu. Sekian tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah Pak Fulan tadi akan merasa bersyukur, bergembira, atau menyesal? Ini analogi paling mudah. Pasti Pak Fulan tadi akan merasa senang, dia akan merasa gembira. Jika kemudian dia ada sisa hasil usaha, dia ada harta, dia ada pemberian lain, maka saya merasa yakin bahwa dia masih percaya kepada saya. Pada saat itulah husnudzon bahwa dia akan menambah lagi pemberiannya. Kenapa? Karena pemberiannya itu saya artikulasikan, saya gunakan untuk kemanfaatan yang berlimpah ruah. Inilah mengapa kemudian ketika Allah di dalam surah Ibrahim ayat 7 itu mengakhiri dengan kalimat inna azabi lasyadid. Jadi kalau kesyukuran itu dilakukan dengan benar, maka la azidannakum, pasti aku beri. Kalau kalian itu tepat di dalam menggunakan setiap nikmat pemberianku, kata Allah, maka pasti aku tambah. Ditambahkannya kenapa? Sebab apa yang Allah berikan itu, kita jadikan apa ini? Aset kebaikan. Umur untuk membaca, untuk mencari ilmu. Harta untuk bersedekah, untuk membangun kemaslahatan, membangun kebaikan. Allah senang. Karena Allah senang kemudian apa? Kemudian Allah akan memberikan itu. Menambahkan lagi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebaikan. Bahkan bisa jadi Allah akan menambahkan harta dalam jumlah yang lebih berlipat lagi. Akan tetapi, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka Allah juga akan berlaku sebaliknya. Jika waktu kita ini tidak kita gunakan dengan semanfaat mungkin. Jika harta kita ini, untuk membiayai kemaksiatan, maka pastilah Allah akan merasa kecewa. Allah akan merasa sakit hati. Maka kemudian Allah mengakhiri ayatnya dengan inna azabi lasyadid. Pasti siksaku akan sangat pedih. Oleh karena itu, sekalian, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah akan menjawab. Jadi setiap kali kita mengucapkan, terutama di dalam sholat,
alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan menjawab, hamidani abdi. Oh, hambaku sudah memujiku. Oh, hambaku sudah menunaikan ajaran syukur. Oh, bahwa pujian itu, dia benar-benar mengakui bahwa pujian itu hanya untukku, bukan untuk dirinya. Bukan menjadi hak dia, tetapi itu betul-betul menjadi hakku. Maka sekalian rahimakumullah, ajaran alhamdulillahirabbil alamin ini tentu mendalam sekali untuk kita. Satu, bahwa pujian itu betul-betul hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak untuk menggunakan kata pujian itu. Maka marilah bersama-sama kita membangun kemaslahatan, kita membangun kebaikan. Untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang lain. Sebab apa? Sebab asalnya kita ini adalah nothing. Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Bahkan jika Allah menghendaki, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka kita bisa menjadi batu, kita bisa menjadi tanaman, dan seterusnya. Sehingga kita ini sama sekali tidak powerful. Kita ini tidak mempunyai apa-apa. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, kecuali kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalian, yang berikutnya, hamdalah ini juga mengajarkan kepada kita untuk berpikir aset, untuk berpikir guna, untuk merasakan syukur. Syukur yang benar adalah syukur dengan cara menanam aset dengan sebaik-baiknya. Apapun pemberian Allah, kemudian kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk membangun aset. Jadi sekalian, saya tutup dengan firman Allah, dan ini adalah ajaran Nabi Yusuf alaihissalam, tersebut di dalam surah Yusuf ayat 47 misalnya. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Yusuf begini, tazra'una sab'a sinina da'aba. Hendaknya kamu menanam selama 7 tahun seperti biasanya. Fama hasattum, dan ketika nanti kamu panen, sudah datang waktu masa panen, masa petik, fadharuhu fi sumbulihi. Biar saja buah-buah itu, biar saja tanaman itu, biar saja hasil panenan itu tetap berada pada bulirnya, fi sumbulihi, illa qalilam ma ta'kulun, kecuali sedikit saja yang kamu bisa makan. Ini maknanya apa? Maknanya bahwa wujud dari kesyukuran kita adalah mengartikulasikan, adalah memanfaatkan pemberian Allah. Untuk apa? Untuk menanam aset yang sebaik-baiknya. Kita beli telur, kita gandakan. Kita beli ayam, kita gandakan. Begitu anak lahir, maka sudah kita bekali. Kita bekali apa? Kita bekali dengan 1 ekor kambing misalnya. Anak pertama lahir, kita bekali dengan 1 ekor kambing misalnya. Kita biarkan sampai dia berkembang, sampai anak kita kuliah. Maka insya Allah dengan berpikir aset seperti ini, maka ini juga akan memberikan manfaat yang sangat besar. Bukan hanya pada hati, kolbu, akan tetapi juga pada amwal. Jadi sekalian rahimakumullah, ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka sesungguhnya ini juga ajaran keikhlasan, supaya kita tidak caper, supaya kita tidak cari perhatian, supaya kita betul-betul ikhlas kepada Allah. Kita tidak merasa senang jika dipuji, kita juga tidak akan sakit hati ketika kita dibenci. Kita tidak akan over bahagia ketika subscriber kita naik, gitu kan? Akan tetapi jika misalnya ada orang dislike, bagaimana? Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya apa yang kita lakukan ini adalah aplikasi atau merealisasi dari peribadahan
kita di hadapan Allah dalam rangka menciptakan prestasi, kebaikan, amal salih yang ini semua untuk mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada Rabb, kepada pendidik, kepada pemilik, dan kepada pemelihara alam semesta raya ini. Mudah-mudahan dengan demikian, maka tidak ada yang miss dari hidup kita, tidak ada yang loss dari hidup kita, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kita di dalam rentang kehidupan kita yang sangat pendek ini. Pada akhirnya kita akan beroleh keabadian di hadapan Allah Ta'ala fi al-jannah khalidina fiha. Di surga untuk selama-lamanya. Demikian sekalian, bagaimana kita mencoba memaknai kata hamdalah. Jadi sesungguhnya dengan hamdalah, dengan ajaran hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, ini memberikan arti kepada kita. Apa? Kita ini bukan apa-apa, akan tetapi jika kita melakukan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan yang sebesar-besarnya, semanfaat-manfaatnya. Itulah yang insya Allah dikatakan berkah di dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.